Kita mau QA atau QA-nya diborong belakang aja? Borong belakang aja deh ya. Ya QA-nya tadi. Ya, jadi ini terobosan yang keduanya, memahami anak tanpa agenda. Anda memahami anak, Anda mengerti tentang anak, sehingga anak punya citra diri yang kokoh, pertumbuhan potensi sesuai dengan desain Allah. Ini adalah poin daripada yang kedua. Sekarang kita ngomongin tentang kerohanian. Ini bagian yang penting saya rasa ya. Kalimatnya gini, jangan tunggu gereja menumbuhkan kerohanian anak Anda. Ya, jangan tunggu gereja menumbuhkan kerohanian anak Anda. Jadi yang tanggung jawab untuk membesarkan akan kerohanian anak adalah jangan kasih ke orang tua. Saya mulai dengan beberapa hal ini ya. Ini namanya third generation syndrome. Ya, berlaku untuk dunia usaha, berlaku untuk juga kerohanian rupanya. Ya, generasi pertama, generasi yang merintis usaha, generasi kedua yang membesarkan usaha, generasi tiga yang menghabiskan semuanya. Ternyata dalam kerohanian sering juga terjadi hal yang sama. Generasi pertama Musa, dia merintis yang namanya berjalan dari Mesir masuk ke Kanaan. Generasi kedua Yosua, masuk ke Kanaan, jadi besar, semua daerah dikuasai. Generasi ketiga, anak-anaknya Yosua, menghancurkan apa yang dirintis oleh Musa dan Yosua. Hakim-hakim bahasanya kedua dikatakan, segera setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, artinya angkatannya Yosua. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Allah. Orang ini adalah anaknya Yosua. Saudara, saya terus terang agak bingung ya. Kurang apa Yosua? Yosua berkata di depan seluruh bangsa, silakan engkau pilih siapa Allahmu. Namun aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Namun ternyata anak-anak Yosua dan semua orang di generasinya anak Yosua, mereka dikatakan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal perbuatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengenal Tuhan memang ada unsur kognitifnya. Namun mengenal Tuhan juga harus melihat Tuhan yang hidup. Dan bicara Tuhan yang hidup adalah melihat perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Musa punya pengalaman banyak bersama dengan Tuhan. Yosua punya pengalaman banyak bersama dengan Tuhan. Namun anaknya Yosua, saya khawatir orang tua pada zamannya Yosua sudah menjadi Tuhan buat anak-anak mereka. Lu minta apa? Nih saya kasih. Nah, kadang-kadang kita jadi Tuhan buat anak-anak kita. Ya, ini dikatakan ya. Ya, setelah Yosua melepas, masih dari hakim-hakim pasal yang kedua. Setelah, tadi kan ayat yang ke-10 ya, sekarang ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Karena iman, dimulai dari iman. Mereka mengalami Allah yang hidup, berkuasa, Allah yang benar. Mereka hidup dari iman. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka hidup dari imannya. Mereka menetap di Kanaan. Bahkan generasi Yosua mati dalam iman. Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati. Pada umur 110 tahun dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Cuman sayang anaknya tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya. Saudara, anaknya punya warisan tanah. Bapaknya punya tanah gede di Kanaan. Bapaknya punya harta diwariskan sama anak-anaknya. Lu butuh apa? Bapak punya duit. Saudara, anak ini punya warisan pekerjaan. Ya, agrobisnis, peternak ataupun yang namanya agriculture, ya perkebunan atau ladang gandum. Kasih warisan tanah, kasih warisan harta, kasih warisan pekerjaan, kasih warisan masa depan mungkin. Saya pastikan kamu baik-baik saja. Cuman sayang dia tidak memberikan warisan iman. Saudara, saya ingatkan mereka memulai dari iman.
Namun kalau saudara-saudara mulai dari iman dan mereka tidak melanjutkan dalam iman, imannya modalnya itu hilang. Apa yang mereka miliki lagi? Maka dikatakan pada ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Dengar, dunia berusaha menggoyangkan iman Anda sebagai orang tua dan iman anak Anda terlebih lagi. Pertempuran terbesar iman kita adalah anak-anak sebetulnya. Pertempuran terbesar adalah anak-anak kita. Kita aja yang dewasa tergoda untuk andalkan kekuatan sendiri. Emangnya anak kita enggak? Kita yang dewasa aja menghadapi masalah bisa kecil hati menganggap tantangan lebih besar daripada Tuhan kita. Apalagi anak kita. Anak kita juga. Jadi dunia berusaha menggoyangkan iman Anda. Dan dunia berusaha menggoyangkan iman anak-anak Anda. Enggak ada jaminan anak hamba Tuhan selamat. Bahkan banyak rohaniwan yang dicatat di PL maupun di PB. Anaknya rusak. Enggak ada jaminan anak saya jadi baik. Saudara, kalau Anda tanya sama saya, ya, waduh puji Tuhan ya anak pendeta jadi baik, jadi cita-cita Tuhan. Bukan karena anak pendeta. Saya invest buat anak saya tentang kerohaniannya. Saya mengajar doa, saya memberikan teladan baca Alkitab. Setahun itu minimal 2 kali, kadang 3 kali untuk ikut camp. Camp rohani. Ya, kasih tahu saya ada camp di GKY Puri untuk anak remaja kapan, anak pemuda kapan. Kalau waktunya cocok saya akan kirim anak saya. Ya, anak saya yang kecil sudah ikut 2 kali camp. Ya, sepanjang tahun ini. Bukan camp gereja saya. Karena gereja kami cuma 2 tahun sekali buat camp remaja. Saya titip kemana? Kemarin ada SCTB bikin, saya kirim. Ya, dulu Reform bikin, saya kirim. Ya, ini akhir tahun ini dari Union Scripture ya bikin camp, ya saya kirim lagi. Ya. Kenapa? Saya invest buat anak saya. Ya, beberapa mahal, beberapa anak saya nggak kenal. Tentu saja anak saya nggak kenal sama orang yang ada di sana. Bukan cuma terima yang namanya firman, terima apa juga? Belajar cara bergaul. Ya, ya udah biarin aja. Ya. Kadang-kadang teman-temannya memang menjengkelkan, nggak bisa ngeblend, ya, nggak ada chemistry-nya, ya, kadang-kadang dapat, ya udah kesempatan dia untuk apa? Mengembangkan diri, ya. Jadi iman itu bisa berubah. Kitanya sekarang kuat, besok bisa lemah, apalagi anak kita. Ini kalau waktunya banyak, saya ngajar youth, S2 saya salah satunya adalah untuk youth ministry ya, dan saya banyak mengajar tentang young generation ya. Saya kalau di HK itu selalu ngajarnya next generation, ngajar anak-anak muda. Ya, dan saya bisa tunjukkan banyak data dan saya kasih kuesioner pada peserta yang adalah leader di remaja dan pemuda. Mereka yang free thinker banyak kok. Ini pemimpin, ya ketua remaja, ketua pemuda, free thinker. Jadi gimana? Banyak yang akan digoyangkan, ya. Ya YouTuber sekarang ini sedang rame-rame apa coba? Menjelaskan tentang ateisme dalam bentuk baru, new atheism. Ya, siapa namanya? Dawkins tepatnya, Richard Dawkins kalau nggak salah. Ya, dengan sudah banyak membuat sebuah buku yang sangat keren banget. Ya, dan ada beberapa YouTuber Indonesia yang terus menggemakan tentang yang namanya new atheism ini. Ya, salah satunya kalau pengen tahu Forbidden Question. Ya, cewek dia forbidden question bahasa Indonesia, ya dia menjelaskan tentang banyak hal tentang nggak perlu agama. Agama, orang beragama itu lebih baik daripada orang yang beragama kata dia. Tahu kenapa? Orang tak beragama kalau dia memberi sesuatu, berbuat baik, tidak punya pamrih. Orang beragama kalau memberi amal, memberi kebaikan, memberi sedekah, malah punya pamrih supaya masuk. Jadi nggak ada hati nurani katanya. Lu memperalat orang buat masuk surga aja. Ya untung dia nggak kenal. Ya sayang mereka nggak kenal yang namanya kekristenan reform ya. Kita memberi lebih dulu. Kita memberi karena sudah diberi lebih dulu. Kita bersedekah atau kita memberikan sesuatu bukan cari surga. Surga sudah diberikan Tuhan. Nah kalau dia ketemu kita sudah punya jawabannya. Namun buat agama yang lain memang benar. Ya mereka mengatakan ateisme lebih baik dan segala sesuatunya. Dan itu dimakan,
ya oleh anak-anak muda kita yang cukup smart ya untuk melakukan berbagai macam diskusi dengan channel dan channel-channel yang lainnya. Ada upah hidup dari iman, masuk Kanaan, keluar dari Mesir. Namun ada upah juga untuk hidup tanpa iman. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Saya ulangin, yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri yang menyerahkan. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Dulu mereka menghadapi bangsa Yeriko, kalau kekuatannya sendiri kalah. Cuma karena Tuhannya menyertai, Yeriko dihancurkan. Sekarang kebalikannya, waktu mereka menyerang bangsa lain, Tuhan yang pakai bangsa lain untuk menyerang mereka. Tangan Tuhan melawan mereka, jadi mereka nggak pernah melawan bangsa lain, Tuhan yang melawan mereka. Karena Tuhan sakit hati katanya. Ada upah hidup dari iman, ada upah hidup tanpa iman. Tunggu waktu saja. Kadang-kadang anak kita tinggalkan iman dan mulai hidupnya hancur setelah kita mati. Taunya dari mana? Nah, ini pengalamannya Yosua. Waktu Yosua mati, baru anak-anaknya kemudian rasa hore bebas. Sekarang saya sudah bebas, merdeka mereka. Akhirnya menyembah berhala. Ya, jadi tinggal tunggu waktu. Maka yang paling penting adalah mewariskan iman. Ya, warisan rohani tanggung jawab saya menurut Anda. Kalau saya sampaikan, tolong dibantu, itu ada apa itu? Ya, gereja urus kebutuhan rohani, orang tua urus kebutuhan jasmani, benar atau salah? Gampang jawabannya, salah, ya kan? Boleh tolong temanku, itu ada apa, dialog box, ada apa itu? Oh, kata nggak ada? Oh, yang sini yang ada ya? Oh ya, wes lah. Berikutnya adalah gereja. Kalau salah ini benar nggak? Gereja menanamkan, sorry, saya maksudnya bukan yang ini nih. Loh, kok ada hilang? Oh ya deh. Gereja menanamkan iman, orang tua menghancurkannya, benar atau salah? Saya khawatirnya terjadi loh. Gereja susah payah ngajarin, jangan berbohong ya nak ya. Masuk rumah lihat bapaknya ngajarin bohong. Nak, nanti kalau ada handphone cari bapak, atau teleponnya bilang bapak Gereja susah payah menanamkan iman, orang tuanya menghancurkannya. Benar nggak? Ya, diajarin tuh guru sekolah minggu kita tuh, ya anak-anaknya. Tuhan menunggu kita hari Minggu, datang kebaktian minggu depan ya. Ya, ketemu lause ya. Anak sekolah minggu seneng sekolah minggu. Anak-anak kecil seneng sekolah minggu. Siapa yang menghancurkan? Bapaknya, ibunya. Sabtu pagi. Nak, besok malam ini kita ke puncak. Ya, kita mau jalan-jalan sekeluarga, gitu kan ya. Anak kita, tapi Tuhan Yesus menunggu kita di gereja besok. Gak apa-apa, sekali-kali boleh. Tunggu anakmu remaja. Ya, begitu bolos kebaktian jawabannya, dulu kok papa bilang sekali-kali boleh. Ya, habis sekali, 2 kali, 3 kali boleh terus tuh nanti. Ya, malah dimintain izin lagi. Pak, nanti kalau dicari guru sekolah minggu gimana? Nanti papa telepon guru sekolah minggu. Hari ini enggak kebaktian dulu, karena kita kesempatan jalan-jalan ke puncak. Siapa yang menghancurkan? Orang tuanya. Saudara, saya sangat khawatir yang terjadi sekarang ini. Kalau Anda merasa ini sudah buruk, kita punya persoalan yang jauh lebih buruk sebetulnya. Makanya orang tua, pembina remaja, pembina anak itu setengah mati ya. Tentu itu sangat salah ya, bertobat kalau masih terjadi di situ ya. Ini yang bagus, gereja menaburkan benih, orang tua yang meneguhkan. Ya, diajarin, ya jangan berbohong, ya ketika masuk rumah, ya ada sebuah situasi, nak kita nggak boleh bohong. Ya, papa punya resiko, namun nggak apa-apa, kita tetap menyampaikan kebenaran. Nah, itu baru meneguhkan, ya. Tapi ada yang lebih keren. Orang tua yang menanamkan dan memeragakan, gereja yang memperkaya. Yuk doa, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Kan orang tua kan pemahaman teologisnya nggak terlalu kuat. Masuk ke gereja, diajarin sama gereja, Tuhan pasti mendengar doa kita.
Namun pilihan Tuhan lebih bagus daripada pilihan kita sebagai manusia. Kalau pilihan kita bagus, Tuhan pasti beri. Kalau nggak bagus, Tuhan pasti tolak. Benar nggak? Ya, kita kan Tuhan mengatakan apa tuh? Barang siapa meminta apa? Roti tidak akan diberi batu, benar ya? Cuman celakanya kita seringkali mintanya batu. Tuhan minta batu, jangan minta batu, gua mau ngasih roti. Ya karena kita nggak tahu meminta. 1 Yohanes 2 mengatakan juga, ya karena kita nggak tahu meminta, makanya kadang-kadang mintanya yang salah. Jadi bukan selalu Tuhan memberikan maunya kita, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik ya dalam hidup kita dan seterusnya. Gereja yang memperkaya, ya orang tua yang menanam, ya itu yang the best. Malvin Maxwell adalah bapaknya John Maxwell. Ya 3 hal yang tak bisa kita harapkan dari gereja untuk anak kita adalah iman, disiplin, kejujuran. Kejujuran itu ditanamnya di rumah, nggak bisa di gereja. Tapi jangan berbuat kesimpulan yang salah ya. Oh berarti pendeta banyak yang bohong, makanya nggak bisa jujur. Bukan ya. Iman itu harus dari rumah. Ya, ini saya buat sendiri. Ini PR Anda nanti, yang namanya sasaran rohani. Ya, jadi ini adalah hal yang kami buat ya untuk menjadi sasaran rohani yang dikembangkan di rumah tangga kami. Ya, rumah tangga kami namanya adalah ABCD Family. Tahu ya? Anak istri saya namanya Aisyah, ya, anak kedua saya B Nita, anak ketiga saya C Karisa, saya namanya David. Jadi ABCD ya. ABCD Family, saya bikin 7 sasaran rohani. Tugas Anda ini nggak usah persis, Anda bikin sendiri aja. Ya, saya bikin ini dengan dengan model. Ya, saya bikin pakai model. Ya, modelnya adalah siapa yang pernah nonton ini? Little House on the Prairie. Waktu zaman dulu kita remaja mungkin. Ada ya? Oke, good. Ya, kita seumur berarti Bu. Yang nggak angkat tangan nggak ngerti. Ya, itu keluarga Charles Eagles ya seorang imigran yang masuk ke Amerika dan mereka seorang Puritan yang membangun sebuah village ya dengan banyak sekali nilai-nilai rohani yang ada di sana ya. Saya beruntung itu ya punya film Little House on Prairie karena papa saya itu toksik banget ya, saya cari role model ya, modelnya yang ini ya. Jadi saya banyak ditolong dengan ini hal ya. Saya bikin 7 hal ini. Namanya adalah lovely relationship. Saya pengen Tuhan Yesus dianggap sebagai sebuah pribadi yang layak dikasihi. Ya, lovely relationship dengan Tuhan Yesus. Ya, saya ingin punya wisdom, ya hikmat. Ya, di rumah kami banyak bicara tentang wisdom ya di dalam menjalani kehidupan. Namun wisdomnya kami angkat dari Alkitab. Saya dapatkan ini dari mama saya. Mama saya agak cerewet tuh ya, dikit-dikit ngomong ayat, masalah ayat. Tapi belakangan saya mikir ada bagus ya ternyata ya. Jadi saya nggak terlalu cerewet tentang ayatnya ya, tapi kita kupas beberapa hal, dan ujungnya ayat juga sih ya. Ya memahami bagaimana menerapkan firman di dalam keseharian. Yang berikutnya adalah depend on God. Ya, bersandar pada kasih karunia Allah melalui doa. Ya, saya tidak izinkan anak saya dikit-dikit minta sama bapaknya atau ibunya. Ya, saya ajar anak saya minta kepada Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang gitu tuh Bu. Ya, Dad minta HP baru ya. Saya bilang, enggak usah lah, masih ada yang kamu punya masih bisa dipakai. Ya, anak saya cerdas loh. Jadi enggak punya uang ya katanya gitu. Saya bilang, enggak, kali ini bukan karena enggak punya uang. Cuman jadi enggak rela aja beliin HP baru buat kamu. Jadi kamu doa. Kalau Tuhan mengizinkan hati Dedi jadi lembut. Ya kalau enggak tahu gimana caranya lu punya HP. Ya kan? Ya akhirnya doanya benar-benar doa. Dan akhirnya hati bapaknya lembut. Dibeliin juga akhirnya HP-nya ya. Tapi enggak selalu ya, saya menjadi Tuhan yang mengabulkan semua doanya anak-anak saya ya. Karena ada hal yang di luar jangkauan saya, kalau dia terlalu bergantungnya sama saya, dia punya limited nanti, punya visinya. Ya karena visinya tergantung dari kekuatan bapaknya. Bapaknya sanggup,
minta. Bapaknya nggak sanggup nggak berarti minta. Ya nanti limited nanti. Ya dia harus apa? Dia harus limitless. Ya karena punya bapaknya yang luar biasa. Ya Tuhan. Ya jadi depend on God. Waktu kemarin anak saya mau masuk ke UI, dia doa. Terus dia kirim beberapa rekan di gerejanya, termasuk pemindah remajanya dan beberapa rekan remajanya. Dia ngomongnya gitu, di WA, dia baru saat tadi pagi sharing, jadi saya masih ingat ya. Ya, dia minta sama beberapa orang, tolong doakan saya, kasih voice note, apa? Minta voice note-nya. Jangan cuma dikasih, nah kita kan gitu ya, dikasih ikon ini aja ya. Kita doakan saudara kita yang sakit, dikasih ya gitu. Dikasih gini, cuma dikasih simbol orang berdoa di WA kita. Ya anak saya enggak, ya tolong doakan ya. Ya minta voice note waktu kamu doain saya. Gitu namanya ya. Jadi ada suaranya, ya Tuhan saya berdoa buat Karisa, keluar voice note-nya, benar-benar doa ya, bukan cuma main-main ya. Ya kalau jemaat minta doakan saya, yang saya lakukan adalah saya nggak pakai voice note, saya ketik. Ya kan sama ya, ya kan ketik kan juga ngomong kan sebenarnya kan ya. Ya Tuhan Yesus, saya berdoa buat ibu ini karena ini. Tuhan tolong. Jadi pakai texting. Ya, jadi kalau doa itu betul-betul doain, bukan cuma gini ya. Ya, habis gini nggak doa lagi ya. Bohong untuk rohani ya, celaka ini ya. Ya doa ya ketik ya Tuhan Yesus. Kan waktu ketik kan juga doa kita, Tuhan Yesus saya berdoa, doa namanya ya. Ya voice note boleh kalau mau, jangan cuma gini ya, nggak laku di tempat kami. Betul, kami punya BAG para pendoa, semuanya nulis, doanya ditulis. Ya, jadi kalau doa ya ditulis, bukan cuma doa apa namanya. Karena kalau voice note ngabisin memori kan ya. Ya, jadi ngetik ya. Ya faith and thankful, peka terhadap campur tangan Tuhan, sederhana sih ya. Yang banyak berdoa, yang melihat pekerjaan Tuhan, makanya dia bisa bersyukur. Kalau Anda nggak berdoa, Tuhan mungkin tolong Anda, cuman Anda nggak aware, karena Anda nggak minta. Ya akhirnya Anda, ayo siapa yang bersaksi? Semuanya langsung saat teduh, menghentikan cipta. Ya, karena apa? Jarang berdoa, ya, sederhana. Kalau berdoa pasti cerita, ya pasti ada ceritanya. Ya, peka terhadap campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehingga memiliki hati yang penuh iman, percaya kalau kita berdoa Tuhan mendengar dan thankful, kita memiliki syukur. Dedicated life, ya menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan seutuhnya, pertama dalam gereja lokal, juga di mana saja. Tahu nggak waktu anak saya SMP terjadi pemilihan OSIS? Saya cerita nggak yang minggu lalu sudah cerita kan ya? Visi, misi, ya menghadirkan kerajaan Allah di sekolah ini. Aduh, saya bingung ini apa ada orang mau milih kamu ya pakai visi kayak gitu. Emang sekolah Kristen sih ya, tapi jadi ketua OSIS ya visi misinya gitu ya. Ya, oh karakter Kristus bukan kerajaan Allah ya. Ya menghadirkan karakter Kristus di sekolah gitu ya. Apa ada orang yang mau milih gitu ya. Ternyata menang tuh, beda 1 suara. Hebat gak tuh? Ya mungkin 1 orang itu Tuhan gerakkan ya, milih yang kanan kiri karena coblos. Menang anak saya jadi ketua OSIS akhirnya. Aduh ya. Mengalami yang namanya kehadiran Tuhan ya, membangun atmosfer rohani di dalam keluarga dan dimanapun presence of God. Tuhan hadir gak di tempat ini? Taunya? Taunya di hati, taunya janji Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku, sudah pasti Tuhan hadir di sini. Cuma kan nggak semua orang nyadar. Jadi yang penting itu bukan Tuhan hadir aja, tapi yang penting adalah awareness. Sadar nggak Tuhan hadir? Ya Tuhan hadir pasti, dijamin firman-Nya. Tapi nggak semua orang menyadari, aware tentang hadirnya Tuhan dalam hidup kita, bahkan dalam kebaktian kita. Makanya awareness itu penting. Ya, awareness itu presence of God saya definisikan hadirat Allah, saya definisikan sebagai awareness of the presence of God. Ya. Lalu kemudian membawa pengaruh melalui kingdom influence ya, dengan kasih, kuasa dan kebenaran. Ya, itu target rohani keluarga kami. Anda boleh bikin sendiri. Ya, kalau tempat saya agak mulu-mulu, ya jangan diikutin. Ya, kenapa? Semua punya panggilan yang khas. Ya,
Ya, teladan bukanlah yang paling utama, namun yang satu-satunya cara. Ya, teladan itu sebenarnya mewariskan gaya hidup. Teladan itu mewariskan gaya hidup. Ya, apa yang Anda lakukan akan diwariskan. Ya, saya nyetirnya agak berantakan itu. Ya, ngebut kenceng. Anak saya yang cewek ngebutnya baru belajar juga sudah ngebutnya kenceng ya. Nyetirnya kenceng juga sampai aduh, tapi nggak bisa ngomong. Kenapa? Bapaknya juga gitu. Ya Tuhan tolonglah. Yang ini saya ambil dari John Maxwell lagi. Yang 7 sasaran rohani John Maxwell memberikan, lalu kemudian saya modifikasi. Yang ini adalah, yang ini dari saya, yang doa, yang dari Maxwell ya. Ini Maxwell kasih contoh, Anda boleh cari bukunya kalau ada ya. Ya dulu yang terjemah, yang buat adalah Bina Aksara atau judulnya Breakthrough Parenting. Lalu setelah habis, ya nggak dicetak lagi, lalu belakangan Gramedia cetak. Judulnya Orang Tua Masa Kini atau Orang Tua Orang Tua Abad 20 gitu kalau nggak salah judulnya. Ya, cuman Gramedia setelah habis setelah sold out kelihatannya juga nggak cetak lagi. Saya masih kadang-kadang menemukan kalau Gramedia kadang-kadang ada jual buku-buku yang lama, saya masih menemukan dapat 5 saya beli 5, dapat 10 saya beli 10, dapat 10 lalu saya bagi-bagikan pada orang yang mau ikut modul semacam ini ya. Di tempat saya masih ada 3 biji mungkin ya, yang mau hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Karena limited edition berarti hanya orang yang beruntung yang mendapatkan ya. Menunjukkan pengenalan Anda pada juru selamat ya. Tunjukkan bahwa Anda, pengenalan pada juru selamat itu penting buat Anda. Sering mendengar Anda berdoa, halo berdoa jangan tutupin dari anak. Anak perlu melihat bapaknya berdoa. Anak perlu lihat mamahnya berdoa. Ya, kalau kita mengatakan, kalau berdoa harus sembunyi di kamar, itu pada orang lain. Tapi sama anak tunjukin kita berdoa. Kita tuh anak lihat kita berdoa aja masih kurang sebetulnya. Apa kita nggak iri sama sepupu kita? Kalau doa bapaknya di depan sebagai imam, istrinya anaknya di belakang. Dia jadi imam yang memimpin doa. Itu yang Alkitab mengatakan karena agama Yudaisme juga sama ya, dengan tangan tertengadah berdoa pada Tuhan bapaknya. Anaknya kemudian selesai mereka cium tangan. Hormat sama orang tua, apa kita nggak iri sama mereka? Anak mereka kalau mau pergi cium tangan bapaknya. Ya, anak kita mau pergi, pamit aja beruntung. Pergi ya, belum tentu itu kan pamit ya. Ya, tiba-tiba di mana? Oh, udah hilang gitu kan ya. Ya, jadi itu ya. Sering mendengar Anda berdoa dengan sungguh, membicarakan perbuatan. Ini Anda harus lakukan. Ada sesuatu yang Anda alamin berkat Tuhan, cerita sama anak. Ya, cerita. Termasuk cerita kesulitan. Saya pernah ngomong sama satu keluarga jemaat kami. Ada masalah ditanggung sendiri orang tuanya. Maka anak nggak perlu tahu masalah kami, kita orang tua yang nanggung sendiri masalahnya. Lah anaknya sudah gede, udah remaja, ya dua-duanya remaja lah, SMP yang satunya SMA. Saya bilang, Pak, Bu, Bapak mau nanggung masalah bagus. Cuman anak Bapak sudah waktunya untuk mengerti kesulitan Bapak Ibunya. Cerita sama mereka, ajak doa sama-sama. Kalau perlu bisa lakukan sesuatu, ikut bantu Bapak Ibunya. Dagang, ada masa sulit, ya. Saya tanggung sendiri, utang kanan kiri malah gak karuan. Cerita sama anak, supaya gaya hidupnya juga mulai berubah. Ya enggak berarti bapak ibunya masih seperti yang dulu gitu kan ya, cerita. Bicarakan perbuatan Allah, ya juga kadang-kadang kesulitan Anda juga boleh ceritakan. Tapi diukur ya, anak kita sanggup atau enggak, diukur ya. Mendengarkan Anda mempercakapkan bagaimana jadi orang Kristen. Ulangin ya. Bagaimana jadi orang Kristen itu Anda harus share kepada orang lain dan biarkan mereka melihatnya. Ya, bersaksi adalah hal yang wajar. Ya, istri saya ini lagi studi di Taiwan. Ya, kampusnya tuh ngasih target, panggilnya semu ya, ibu ya di sini ya. Ya, dikasih target 1 semester harus injilin 5 orang. Istri saya injilin 30 orang. Ya, 1 semester 5 orang, besoknya 40 orang. Ya ini sekarang sudah 50 lebih itu. Ya dia bersaksi sama orang-orang Taiwan. Ya karena memang hatinya, dia cerita. Yang saya mau cerita bukan tentang bagaimana dia banyak orang, tapi dia cerita sama anak-anak kami. Melihat Anda menomorsatukan Allah dalam hal memberi. Kalau Anda percaya ya berkat itu dari Tuhan,
maka harus tunjukkan bahwa Anda juga harus bisa jadi saluran berkat. Ya, jangan ajar anak untuk merampok Allah. Ini yang ngomong John Maxwell ya. Tunjukkan jadi Allah, bahwa Allah akan memberi, kan namanya steward ya, kepercayaannya. Kalau kita dipercaya banyak, kita juga memberi juga banyak. Saya punya materinya tuh tentang itu ya, tentang keuangan tuh ya. Menyaksikan bahwa kekristenan adalah konsisten, ketidakkonsistenan membingungkan anak Anda. Bersama Anda mengunjungi mereka yang kurang beruntung. Ajar mereka panggilan melayani di tengah dunia dan menghargai kasih karunia Tuhan atas hidup mereka. Jadi ajak untuk melayani orang yang kurang beruntung. Ya ke panti asuhan atau apalah ya, ketika Anda makan bersama tunjukkan bahwa punya kasih pada mereka. Ya, mendengar Anda membicarakan kebaikan orang lain. Enggak semua poin saya kasih cerita ya, kita enggak selesai nanti. Perkenalkan dengan pengalaman yang meningkatkan pertumbuhan rohani. Ya, nanti kita akan belajar di sesi terobosan yang ke-7 atau ke-8. Judulnya adalah jangan membesarkan anak, jangan jadi orang tua sendirian. Ya, Anda harus kasih anak Anda ketemu sama orang-orang hebat. Ya, kenapa? Supaya anak Anda lebih hebat daripada Anda. Ya, itu terobosan ke-7 atau ke-8. Jadi pastikan anak kita ketemu sama orang-orang hebat lain. Jangan jadi orang tua sendirian. Ya. Menyaksikan Anda mencintai pasangan Anda. Yang penting bagian belakang ya. Ya, jangan pasangan orang lain soalnya ya. Ini harus pasangan Anda. Ya, oke ya, ini namanya impress ya. Impress itu artinya apa? Sampai anak terkesan. Ya, impress itu artinya sampai anak betul-betul nancep tuh di dalam sanubarinya. Ya, kalau yang namanya memberikan firman tuh harus sampai nancep di hatinya. Ya, apa nih? Kebenaran dan disiplin rohani yang diajarkan pada anak kita hanya bermanfaat jika diterapkan. Anda sudah memberi teladan, kita tolong untuk memahami dan berikan aktivitas untuk menancapkan akan setiap kebenaran firman. Ini dari John Maxwell persis. Doa berarti meminta Allah melakukan apa yang hanya bisa dilakukan olehnya. Ya, 12 bidang yang Anda doakan supaya anak mengenal juru selamat sedini mungkin. Ya, Anda pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak Anda, betul? Ya, kalau cuma ada sayur 1 porsi, ayam 1 porsi, Anda belum makan, anak Anda belum makan. Ya, ayamnya dikasih ke Anda atau kasih ke anak Anda? Itu bedanya orang barat sama orang Chinese ya. Ya, kalau orang Chinese anak dikasih yang baik ya. Orang barat bapak juga perlu makan. katanya ya. Yang terbaik itu Yesus. Masa Yesus Satan pilih sendiri? Saya berikan kebebasan. Lo tahu kasih kebebasan, dia kasih arahan juga. Ya, yang terbaik dalam hidup kita Yesus, yang termanis buat jiwaku katanya Yesus. Masa Yesus gak dikasih pada anak-anak kita? Ajar supaya anak kita bisa benci dosa. Saudara, satu kali anak saya ketika remaja, dia HP-nya, saya pinjam HP-nya lah gampangnya gitu ya. Saya buka YouTube-nya, ternyata ya hari itu, ya di historinya, ya itu kan muncul selalu kan awal kan pasti dari yang ditonton terakhir, lalu kemudian ternyata muncul pertama adalah manga yang seronok. Ya, saya kaget. Ya, saya lihat historinya memang baru 3-4 aja dan baru hari itu aja memang. Ya, waktunya bagus, saya panggil anak saya. Ya, Karisa, tadi Dedi lihat kok HP-mu gitu. HP kami selalu terbuka, ya password dikasih, tapi passwordnya harus dikasih tahu ya. HP saya juga terbuka buat anak saya kapan boleh buka. Anak saya sering buka HP saya, khususnya kalau mau butuh duit ya, langsung transfer sendiri. Sampai mana tadi? Kaget saya panggil anak saya. Ya, kamu tadi Dedi lihat HP-mu, lihat YouTube-mu, kok ketemunya gini ya? Anak saya kaget, malu sih sebenarnya awalnya. Terus kemudian dia cerita tentang yang namanya, iya tadi saya terpapar, tau nggak terpapar? Jadi nggak sengaja, kan biasa kan dikasih umpan kan ya, apa tuh istilahnya tadi, tiba-tiba lupa ya, dikasih FYP kalau di TikTok kan ya namanya nih for your page kan dikasih umpan. Dia mencet, pengen tahu. Waktu mencet apaan nih? Mencet lagi.
Ya kan biasa kan belakangnya muncul lagi kan ya, pencet lagi 3-4 biji lah kira-kira. Ya, iya Tit, saya tadi lihat-lihat ini. Terus kemudian dia nangis. Saya kenapa nangis? Ya saya melukai hati Tuhan, saya melukai hati Dedi. Ya, habis itu saya doa sama dia, minta ampun yang selesai, ya dia happy lagi. Cuma yang ingin saya sharing adalah, ya saya mau beritahu ya, air mata seorang remaja buat dosa, itu sekarang mahal. Saya ulang ya, dosa itu buat anak-anak kita sekarang jadi lumrah, wajar. Kalau sampai seorang anak remaja bisa nangis karena berbuat dosa, itu mahal. Ini saya sangat apresiasi ya, anak saya waktu itu cucurkan air mata untuk sebuah dosa. Saudara kan nggak tahu kapan kita menangisin dosa kita. Dan saya lebih nggak tahu lagi kapan anak kita menangisin dosanya. Sekarang dosa itu dianggap sebagai hal yang lazim, bahkan kebanggaan. Kebanggaan. Ya. Ada satu anak pemuda kami baru datang dari satu kota ya. Huruf depannya M, ya daerah Sulawesi Utara gitulah ya, kita nggak nyebut angka nama lah ya. Dia baru diajak tantenya masuk ke gereja kami waktu saya pelayanan di Bandung. Lalu karena orang baru ya saya ajak ngobrol-ngobrol, cerita ngalor ngidul, dia mulai terbuka, lalu cerita lebih jauh. Udah punya pacar belum? Segala macam, dia ketawa. Kalau kami mah, ya sama teman-teman kami lakukan yang namanya berapa banyak yang sudah kami jebolin. Jadi mereka kompetisi, berapa banyak cewek yang bisa diperawani. Jadi mereka ranking-rankingan. Lu berapa? Ya 32 lah. Lu sudah paling tinggi belum? Belum. Teman saya lebih tinggi. Jadi kamu terinspirasi untuk apa? Untuk kejar tayang apa enggak? Wah di sini saya nggak tahu deh katanya, di Bandung waktu itu. Saudara, ini adalah masa di mana dosa itu jadi kebanggaan. Ya, mereka flexing terhadap perkara-perkara yang dosa bahkan. Ya, kalau anak kita bisa membenci bahkan menangisi dosa, waduh, Anda bahagia. Jadi Anda perlu mendoakan supaya hati nurani anak Anda itu terus peka. Sehingga dia bisa peka terhadap dosa, membenci dosa. Agar merasa resah saat bersalah, bukannya kemudian membela diri, dilindungi dari segala yang jahat, baik secara rohani, emosi, dan jasmani. Mempunyai tanggung jawab dalam setiap pergumulan pribadi. Ya, ada tanggung jawabnya, persoalan tuh harus tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawabnya bapaknya. Ya, tunduk pada otoritas. Ini penting. Ingin bergaul dengan orang yang benar, dihindarkan dari pergaulan yang salah. Tetap hidup kudus saat memiliki pasangan. Pacar maksudnya ya. Tidak berpasangan dengan orang tak percaya dan memisahkan diri dari mereka yang ini. Tunduk pada Allah secara aktif melayan iblis dalam segala situasi. Tidak mendua hati, bersedia mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Dipagari sehingga mereka tidak dapat pergi ke teman yang tidak baik, bersekutu dengan orang jahat, dan agar orang tidak baik juga tak dapat mendekati mereka. Wah, ya menurut Hosea pasal 2 ini yang ngasih, siapa tadi? John Maxwell. Bagus ya, saya ambil semuanya aja. Kalau merasa terlalu tinggi, Anda boleh sesuaikan sendiri. Selesai saya rasa. Jadi tugas Anda adalah bikin 7 sasaran rohani. Namun sebelum masuk QA, saya ingin tunjukkan sebuah klip. Klip ini menjelaskan bahwa ya pada hari-hari terakhir menurut nubuatan Yoel yang dikutip oleh Petrus pada masa Pentakosta, ya yang namanya anak-anak muda akan dipakai untuk menjadi agen kerajaan Allah. Boleh tolong audionya? Video sudah siap? Audio aman? Ada banyak kali Tuhan memakai anak muda, remaja, anak kecil. Seorang hamba dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Allah kepada jenderal Asyur.
Untuk mengingatkan imam besar waktu itu, Tuhan memakai seorang anak kecil namanya Samuel. Israel menemukan pahlawannya tatkala si anak remaja ini namanya Daud muncul untuk melawan Goliat. Pembaruan rohani di Israel dilakukan oleh seorang anak remaja 12 tahun, Raja Yosia. Esther waktu itu masih remaja menjelang pemuda. Dan dia dipakai Tuhan. Dan tahukah Yesus, dia disebut sebagai anak Allah. Saya percaya anak-anak kita akan dipakai menjadi cara Tuhan memenangkan zaman ini. Zaman dulu, anak ikut orang tuanya ke gereja. Zaman sekarang, orang tua ikut anaknya. Anaknya sama temennya ikut ke sana, kita akhirnya yang ikut nganter anaknya. Ya, anak nggak bisa diarahkan lagi, orang tua yang diarahkan anak-anak. Makanya kalau anak kita dahsyat, ya itu pasti ya yang namanya anak akan dipakai untuk mengubah sejarah. Ya, Anda kalau punya anak kecil, kasih bacaannya tokoh-tokoh iman. Ya, anak saya waktu belajar membaca, saya kasih bukunya riwayat autobiografinya John Calvin. Dia baca, yang edisi sederhana. Dia mulai kagum sama tokoh iman. Ya, jadi kalau anak saya hari ini ya puji Tuhan sampai sekarang ya ada dalam iman, itu bukan karena sekedar lewat begitu aja. Orang tuanya harus invest untuk memberikan warisan rohani. Oke, itu aja sesi kita. Ya, saya rasa kita masuk Q&A aja. Sesi pertama tentang potensi, sesi kedua tentang kerohanian. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya, Anda boleh bertanya apa saja. Tanya yang sulit boleh apa enggak Pak David? Boleh. Sangat sulit tidak masalah. Yang penting jawabannya gampang. Apa? Kalau jawabannya sulit saya kasih ke Bu Wiwi yang jawab nanti ya. Silakan kalau ada yang mau interaksi, sharing atau bertanya. Sore Pak David. Sore Pak. Saya Hendro Pak. Ya. Saya tertarik tadi mengenai penjelasan tentang teladan itu Pak. Ya. Jadi singkatnya gini lah, saya kan anak saya 2. Anak yang pertama itu adalah teladan dari anak saya yang kedua. Ya, jadi ketika dia... Beda umur berapa tahun Pak? 5 tahun. Oke, good. Ketika dia main HP, adiknya ya main HP gitu. Oke. Lebih sempurna lagi, lebih lama gitu main HP-nya. Jadi ada kemajuan berarti ya, dari generasi pertama ke anak kedua ya. Lanjut. Ketika dia yang anak saya yang pertama belajar, adiknya baru mau belajar. Cuma yang saya lihat keteladannya ini mulai gimana ya? Maksudnya yang lebih banyak masuk ke anak saya yang kedua itu justru yang hal-hal yang sebenarnya saya kurang suka. Misalnya ketika kokohnya lagi marah, adiknya tuh dengan gampangnya ya mulai meniru gaya-gayanya segala macam gitu loh. Melihat HP berlebihan, ya mulai meniru juga melihat HP-nya berlebihan gitu Pak. Yang saya mau tanya, di anak saya ini kan kayaknya si adiknya itu lebih gampang ngelihat hal-hal negatif sebagai teladan gitu Pak. Yang saya lihat gitu ya, maksudnya dia lebih gampang meniru hal-hal yang main HP, yang
marah, yang apa. Tapi ketika belajar, ya dia niru juga, cuma porsinya tidak sebesar yang itu, Pak. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua menyiasatinya ya, supaya kita sebagai orang tua kan pengennya yang diteladani yang baik-baiknya lah gitu loh, yang negatifnya jangan gitu. Cuma yang saya lihat sih sebagai yang lebih muda dia malah meneladaninya yang hal-hal yang sifatnya harus dihindari gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Hendro. Jadi kalau Anda belajar nanti ya tentang parenting itu ada kurva, tadi yang bagian SD, itu adalah namanya kurva pergeseran nilai. Ya, jadi gini, ada masa anak meniru, ada masa harus menemukan nilai-nilainya sendiri. Ya, nah tugas kita adalah mendampingi memang yang ditiru dan mendampingi proses untuk memilih nilai-nilainya akan dia ambil. Ya, jadi teladan satu hal, teladan itu pentingnya gini, supaya dia punya roadmap, dia punya peta apa yang akan dia lakukan. Ya, jadi kalau dia sudah lihat, biasanya gampang untuk melakukan. Kalau dia belum lihat, dia harus bayangin, dia ciptain dulu. Ya, nyiptain, iya, gimana sih caranya marah misalnya, atau gimana caranya sabar, orang nggak ngerti. Ya, tapi harus ciptain dulu, oh sabar itu kayak gini baru dia bisa melakukan. Makanya meneladani adalah memberikan sebuah roadmap ya, menjadi sebuah jalur ya di dalam pikirannya ya untuk dia melangkah. Jadi teladan itu sangat powerful, sangat penting karena dia kalau jalurnya sudah terbentuk, dia gampang untuk mengikutinya, Pak. Nah, tapi setelah itu ada yang namanya membangun nilai, Pak. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang proses parenting, tadi saya katakan training itu di masa SD, sebelum anak 12 tahun dia harus firm dengan nilai-nilai rohaninya. Jadi waktu anak kecil niru pantas, ya, tapi dia harus mengembangkan nilai-nilai baru dan nilai-nilai ini yang tugasnya orang tua tetepan. Selain teladan ya, nilai-nilai harus dari orang tua. Makanya anak nggak bisa, kita beruntung kalau anak pertamanya bagus dan kemudian langsung jadi teladannya buat anak kedua. Tapi kalau anak kedua kita ada kelemahan, anak pertama kita ada kelemahan, anak kedua kita tetap harus didampingin lagi. Ya. Jadi sederhana ya, pemuritan itu sederhana. Kalau Anda berhasil melakukan sesuatu pada anak pertama Anda akan jadi role model untuk anak kedua, betul kan ya? Tapi kalau yang pertama belum maksimal, ya Anda punya 2 anak sekarang. Makanya jangan pernah menunda untuk mendidik anak pertama kita. Ya, anak pertama harus jadi deh pokoknya gitu. Karena kalau anak pertama nggak jadi, kita punya 2 urusan sekarang. Ya, punya anak ketiga, kita punya 3 urusan. Ya, kalau anak pertama jadi, enak. Ya, kita malah jadi setengah urusan, karena anak kita yang ngurusin bukan kita, kakaknya juga ikut ngurus gitu loh ya. Jadi tugasnya sekarang apa? Tugasnya mau nggak mau ya Anda harus melakukan yang namanya proses ini ya Pak, impartasi nilai ini. Ya, jadi sebuah proses, sayang ya, saya besok, saya kirim nanti di WAG. Ya tentang kurva ini ya, kurva dari hupotaso menjadi hupokauo. Ya dari intinya adalah kurva untuk impartasi nilai ini. Ya jadi memang ada masa di mana kita harus memberikan nilai-nilai yang baru. Ya yang kadang berbeda sama kakaknya. Kalau anak kedua berhasil melakukan yang tidak seperti kakaknya, kasih apresiasi. Apresiasi itu adalah sebuah anak akan berjalan kemana dia dipuji. Manusia itu gampang. Ya, Anda pengen anak Anda puji aja bagian itu, dia akan bergerak ke sana. Manusia itu hampir semua gila afirmasi. Ya, gila peneguhan, gila pujian. Ya, apresiasi. Ya, makanya kemana kita mau melangkah, kasih aja apresiasi di sana. Biasanya dia akan melangkah ke sana. Ya, jadi ketika dia berhasil melakukan, oke, saya lihat kamu hari ini nggak main HP. Ya, atau kamu hari ini berhasil nggak main game, dipuji dulu. Ya, karena pada dasarnya semua anak pengen menyenangkan orang tuanya. Ya, jadi itu adalah hal yang pertama yang kita bisa lakukan, tapi tetap tugasnya adalah impartasi nilai, Pak. Ya, impartasi nilai. Ya, impartasi nilai itu terjadi melalui diskusi, Pak. Ya, kalau sudah lewat 12 tahun sudah tambah sulit itu. Jadi patokannya 12 tahun sebelum anak lulus SD, itu masih bisa diberitahu. Anak di bawah 12 tahun itu anak dalam otoritas kita. Lepas 12 tahun, sudah bukan otoritas kita. Anak di bawah 12 tahun kita ngomong, mau nggak mau dia pasti dengar. Ya, jadi kesempatan terakhir itu 12 tahun. Ya, ya, itu jangan sampai kelewat. Ya, saya sudah berkali-kali dikasih anak, ya sudah terlanjur remaja, ya ngeberesin itu lama.
panjang karena sudah terbentuk, ya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi tips kecilnya adalah ya memang harus banyak repot karena harus 2 anak untuk memberikan impartasi nilai. Ya, dan jangan kasih teladan yang jelek. Bu, suka nonton HP enggak di rumah? Kalau mau nonton, ditutup kamarnya, anak pasti kan nggak denger gitu. Ya, karena kalau enggak, anak juga lihat, oh bapak saya gitu, mama saya gitu. Ya, jadi mau nggak mau kita harus sangkal diri juga, ya sama anak kita. Ya, kira-kira gitu, tapi harus dikasih value Pak, value yang baru. Ya, itu harus dikasih value yang baru. Jadi prinsip itu muncul dari pemahaman. Kalau dia paham, dia akan pegang prinsipnya. Ya kalau ikut-ikutan itu belum paham, masih bisa diarahkan sebetulnya. Dia punya rutenya, tapi dia belum paham. Ya, tapi kalau sampai prinsip itu harus sampai paham. Ya, jadi kasih pemahaman namanya transfer value. Ya, transfer value. Itu yang saya bikin di dalam camp kami. Ya, kami kan punya camp. Kemarin saya cerita enggak? Camp untuk anak remaja. Ya, camp anak remaja itu semua value yang terpenting kita masukkan kepada anak-anak. Karena kami melihat banyak orang tua tidak memberikan pada anak-anak. Jadi semua termasuk menghargai waktu, ya tentang yang namanya ini potensi kamu harus diarahkannya kemana. Jangan jadi pengemis cinta. Ya itu semuanya kita kasih di dalam camp kami. Ya karena kami melihat ada banyak anak tidak mendapatkan value dari orang tua. Maka minimal waktu remaja mereka harus pegang value dulu, dikasih value dengan camp kita. Kira-kira gitu Pak, ya mau tahu lebih jauh hubungi nomor telepon di bawah ini kita ngobrol. Kita boleh diskusinya nanti di WAG juga boleh ya, jadi nggak harus secara pribadi ya, boleh langsung di WAG. Tapi nanti kurvanya saya akan berikan di WAG, tolong ingatkan ya Pak Indro ya. Apa pertanyaan lain? Satu aja. Di belakang. Dengan Ibu Sinhua. Malam Pak David. Malam, Saya Bu namanya Sinhua. Sinhua. Anak saya 8 tahun. Anak sekarang kan kebanyakan pada main HP gitu ya. Itu menurut Bapak gimana gitu? Apa berapa Waduh. lama gitu? Harus ikut gadget detox tuh. Kita punya sesi namanya gadget detox. Memang harus di detox itu HP ya. 8 tahun kan ya? Kalau 8 tahun judulnya gini Bu, Ibu harus lebih menarik daripada HP-nya anak Ibu. Kok mulai menyerah semua kelihatannya langsung menyerah semua kan ya? Betul. Ya tugas kita sebagai orang tua adalah Anda harus lebih menarik daripada HP itu. Jadi kalau gadget detox itu yang kami sampaikan gini Bu, ya yang namanya smartphone butuh smart people. Ya intinya gini, yang smart akan menguasai yang blow on gitu aja. Ya kan? Sederhana kan, prinsipnya sederhana. Kami selalu kasih prinsip sederhana mungkin ya. Ya, yang pinter akan menguasai yang bodoh. Gitu aja. Kalau gadgetnya pinter, dia aja bodoh, dia akan dikuasai. Makanya yang boleh pegang smartphone harus dibikin smart dulu. Jadi anak kita harus cukup bijak. Anak saya yang pertama Pak Indro, Pak Bu Sinhua ya, anak saya yang pertama saya nggak kasih HP. Kemarin saya ceritakan, ya saya nggak kasih HP sebelum dia SD itu SMP. SD kelas 5-6 saya tahu ini nggak bisa ditunda-tunda, saya kasih HP saya. Profil picture saya ganti pakai nama anak saya. Dia merespon segala macam, saya ngasih mentoring, cara jawabnya gimana. Anak saya yang kedua beda 7 tahun, agak jauh juga, bapak kan juga 5. Anak saya kedua dimentor oleh kakaknya. Ya, cuman anak saya yang pertama harus smart dulu, dia ngerti gunanya gadget. Kalau dia nggak ngerti gunanya smartphone, dia akan jadi korban. Ya, anak saya itu pernah karena diganggu sama lain, dulu kan rame-ramenya pakainya lain. Temennya teknologi dulu apa, ada banyak yang menarik kan. Kalau sekarang TikTok kan banyak menarik. Apa yang dilakukan? Diinstal lainnya. Waduh ini ganggu sementara saya lagi fokus tentang sebuah situasi lah. Sebuah studi dalam rangka studi waktu itu. Di uninstall tuh lainnya. Ditanya sama temannya, kok nggak bisa dihubungin? Iya saya sudah uninstall. Ya 2 bulan lagi baru dia install ulang. Ya sampai dia berani bikin gitu tuh Pak Indro. Ya kenapa? Karena dia nggak mau hidupnya dirusak sama smartphone-nya ini. Ya. Nah caranya gimana? Harus punya pengalih. Ya dia kalau mau curhat, dia mau apa?
paling bagus orang tuanya, 8 tahun kan ya. Jadi tugasnya ibu harus lebih menarik daripada handphonenya. Nah saya sampaikan ini di banyak gereja, ya, dan di banyak seminar orang tua. Ya, jangan orang tua merasa nyaman karena HP dianggap menjadi kesempatan untuk kita merdeka dari anak. Memang HP itu hebat. Anak kecil kalau rewel kasih HP, tenang dia. Makan nggak mau dikasih HP, sambil makan, sambil apa, lihat HP, masuk itu mulutnya tuh apa, makanan masuk semuanya tuh. HP memang dahsyat luar biasa. Ya, sebentar lagi HP lebih hebat lagi. Ya, karena robot AI bisa melakukan lebih hebat daripada itu. Ini akan jadi generasi Teletubbies, tau nggak generasi Teletubbies? Anak dibesarkan oleh robot. Ya, karena robot mengerti semuanya. Bulan lalu saya bikin sebuah seminar, ya, anakku dibesarkan AI. Ya, bentuk melalui radio sih ya. Saya punya rekamannya kalau mau, ya MP3, bentuknya MP3, ya anakku dibesarkan AI. Ya, dan AI sudah melakukan banyak hal untuk menolong Anda. Ya, supaya Anda tidak perlu ngurus anak Anda. Ya, saya pilih kalimat saya, ulangin ya. AI akan dibuat untuk menolong Anda supaya Anda nggak ngurusin anak Anda. Dan Anda bahagia. Hore, saya nggak perlu ngurus anak saya. Tapi anak Anda bukan anak Anda lagi. Akhirnya repot. Karena memang akhirnya dia jadi miliknya pembuat smartphone-nya. Ya, judulnya sederhana. Ya, judulnya adalah kalau anak kita pakai barang dan tidak bayar, berarti yang dijual adalah bukan produknya, yang dijual adalah apa? Anak Anda. Jadi anak Anda itu sedang dijual oleh para developer. Ya, kenapa Facebook bisa gratis? Dia kasih anak Anda sebagai viewer, subscriber. Saya punya 1 juta subscriber, itu anak Anda dijual. Ya, siapa produk yang butuh? Oh, butuh mau jualan apa? Jualan buat produk remaja ini, saya punya 1 juta subscriber nih. Influencer itu jual apa? Jual anak Anda. Anak Anda subscribe, dijual sama influencernya. Mau apa produk kecantikan nih, follower saya nih, semuanya apa anak-anak yang suka kecantikan nih. Berapa punyanya? 20K, ribu follower. Wah, angkanya sekian. 1 juta follower, angkanya sekian. Dia lagi jual anak Anda. Saya pakai istilahnya agak tajam ya. Ya, makanya supaya anak kita nggak dijual, hanya pakai yang butuh, dia harus smart. Ya, handphone tidak boleh diberikan waktu anak kecil. Handphone harus diberikan waktu anak Anda smart. Ukurannya bukan kecil atau besar. Smart. Sekarang sudah terlanjur gimana? Nah, itu harus pakai jurus gadget detox. Ya, ada itu, apa namanya. Jadi itu intinya ngasih value, Pak. Ya, jadi kita akan kasih value sama anak supaya anak bisa memahami ya kapan pakai dan kapan enggak usah pakai. Itu pemahaman. Nah, pemahaman itu harus harus ada sesi untuk menyampaikan ini pada anak kita. Ya. Enggak ada hal gampang. Kalau awalnya sulit, belakangan gampang. Awalnya kita mau gampang, enggak ngurusin, enggak pedulin, jadinya sulit. Ya, hidup itu sederhana kok. Ya, anak kalau kita ngurusin susah bersakit-sakit dahulu enggak ada bersenang-senang dahulu, bersenang-senang lagi kemudian enggak ada. Semua ada harganya. Harganya dibayar di depan atau harganya dibayar di belakang. Gitu aja. Ya, makanya penting parenting itu mumpung masih belum terlambat, 8 tahun belum terlambat, Bu. Nah, nanti Ibu ikuti materi kita, ya siapa tahu jadi anak kita jadi semakin jatuh cinta sama ibunya, gitu kan ya, sama bapaknya, gitu kan ya. Tapi memang harus ada harganya. Ya, enggak ada satu rumus sederhana. Ya, harus ada harganya. Ya. Bu Wiwi, selesai satu aja kan ya? Oke, sip. Bu Wiwi yang ditutup doa kan ya? Oke. Ya belum ya boleh, sudah ya boleh. Saya mah gampangan, Nos. Aduh, langsung inget ini. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, suamiku, kenapa sih kamu nggak bilang kalau ternyata kamu itu miskin? Suaminya bilang, loh aku itu sudah pernah ngomong, kapan kamu ngomong? Ya
pacaran. Nah, kamu ngomong apa? Aku ngomong kamu itu adalah hartaku yang paling berharga di dunia. Satu-satunya hartaku yang paling berharga itu kamu. Kamu malah jawabnya so sweet gitu ya. Jadi ya kalau harta pacar kita itu satu-satunya yang paling berharga adalah kita, ya dia nggak punya harta yang lain. Itu miskin namanya ya. Jadi ajarin anak-anak kita kalau nanti ketemu sama pacar ngomong kalau dia harta yang paling berharga, jangan kegedean rasa ya. Tanya, selain aku kamu punya harta apa lagi? Ya, tanyain dengan jelas ya. Ya. Satu hari waktu anak saya yang paling gede itu lulus SMA, saya bilang sama anak saya, kalau mau pacaran boleh sekarang. Mam, sudah boleh pacaran? Sudah boleh, tapi kalau mau pacaran kasih tahu dulu, saya kasih tahu. Syarat yang tidak boleh diganggu gugat, harus seiman ya. Yang kedua kalau bisa begini, ketika yang lainnya bisa dinego begitu ya. Terus kemudian satu waktu saya tanya, Vin, sudah punya pacar belum? Belum Mam, saya bilang segera cari pacar. Papi kamu sama mamimu pacaran 6,5 tahun lamanya, papimu masih ketipu. Saya khawatir kalau anak saya nanti pacaran gak lebih dari 6,5 tahun bisa lebih ketipu begitu ya. Ya, jadi Pak Yo itu sama Bu Wiwi itu pacaran 6,5 tahun ya. Sudah lihat Bu Wiwi jelek-jeleknya tapi tetap mau, ya apa boleh buat ya. Bu ya nggak bisa Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga satu-satunya ya. Nah, Pak David Nugroho ini itu adalah anak pemuda di GKI Karangsaru, tempat Pak Yo dan Bu Wiwi melayani 18 tahun di GKI Karangsaru ya. Tapi kita tidak mau menjadikan anak-anak muda kami itu sebagai follower. Kami mau menjadikan mereka sebagai leader. Nah, ini salah satu tepuk tangan ya, sebagai leader ya. Nah, kalian daripada pergi ke gereja sana ke gereja sini cari guru-guru, mending tak undangkan guru yang bisa ngajarin kalian lebih hebat daripada Bu ngajarin kalian. Ya, tak datangkan begitu ya. Luar biasa kan ya. Nah, teman-teman, dua hal ya yang tadi kita pegang baik-baik ya. Potensi anak, kenali dengan baik, bimbing, explore ya, potensi mereka dengan baik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka ya. Itu kasih perhatian, kasih harga yang mahal untuk memberikan, membuat potensi mereka mencuat dengan baik ya. Yang kedua adalah yuk kasih waktu, kasih invest, bukan hanya soal bagaimana mereka nanti bekerja cari duit, tetapi bagaimana mereka punya iman yang baik, kerohanian yang benar. Investasikan, beritahukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kasih tahu kepada mereka. Wariskan iman dan ilmu dalam hidup mereka. Pada waktu kami anak-anak belum menikah, kami sudah kasih tahu Alvin dan Ben, anak kami kan dua ya, Alvin dan Ben, kalian harus tahu untuk urusan rumah kalian harus cari sendiri, harus berjuang sendiri. Papi mami tidak akan membelikan rumah, kalian harus berjuang sendiri. Tetapi yang kami berikan adalah iman kepada kalian dan ilmu. Kalian mau sekolah, mau setinggi apapun juga papi mami akan perjuangkan untuk kalian bisa sekolah. Iman kami berikan, tetapi untuk uang, untuk beli rumah cari sendiri. Karena apa? Kalau dapat dari orang tua, itu fasilitas, itu hasil perjuangan kita. Anak tidak berjuang tidak akan menghargai. Tetapi kalau anak berjuang sendiri, itu dia akan jauh lebih menghargai. Itu sebabnya jangan sebagai orang tua, kalau kita sekarang punya fasilitas hasil perjuangan kita, jangan beri kepada anak dengan gampangnya. Itu justru akan menghancurkan mereka. Tadi Pak David sempat menyinggung, generasi itu terdiri dari 3. Pejuang, pemakai, penghabis. Kalau kita tidak mau generasi itu habis di dalam tiga hal ini, putus itu. Jadi kalau kita sebagai generasi yang berjuang, anak kita ajarin untuk berjuang juga. Jangan pemakai, jangan penghabis cucu kita. Berjuang juga. Anak kita ajarin juga untuk nanti ngajarin anaknya supaya anaknya juga menjadi pejuang. Jangan pemakai atau penghabis ya.
kalau warisan dari orang tua itu sebanyak apapun juga, satu waktu kalau dipakai tanpa dihargai akan habis. Tetapi kalau dari perjuangan kita sedikit demi sedikit pasti akan jadi bukit. Oke? Amin ya. Tuhan berkati. Yuk, terima kasih buat Pak David, Pendeta David Nugroho. Tepuk tangan. Jangan malu-maluin Bu Wiwi dong. Masa anak buahnya Bu tepuk tangannya tidak mah. Tepuk tangan yang keras buat Pak David Nugroho ya. Luar biasa ya. Thank you sudah memberikan materi penyampaian dan juga memberikan hidup ya. Maksudnya bukan cuma teori tetapi praktek. Bagaimana di dalam mempraktekkan kepada anak, kepada keluarga. Thank you. Ayo, terima kasih buat Pipin, Ferida, Wina, terima kasih buat David dan Elke. Ya sebagai hasil. David pada waktu dikontak, David minta ya untuk menjadi MC ya untuk acara ini, langsung dia, wah kalau MC, enggak, langsung tidak. Itu bukan bagian saya, itu bukan kemampuan saya. Terus langsung, ya sudah diminta jadi usher ya. Nah kalau usher saya mau, ayo tepuk tangan ya. Ini namanya mengenali potensi diri ya. Nah, ini namanya mengenali potensi diri. Kalau kalian merasa potensi kalian menjadi MC, silahkan menghubungin telepon yang ada di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih buat Yotam sama Edo. Ya thank you, terima kasih ya. Selain itu mereka sudah mendapatkan ucapan terima kasih di awal sebelum mereka kerja. Ya sudah dapat tuh minuman kopi sama coklat. Tuh, mereka sudah dapat tuh ya. Makanya kerja mereka tidak fokus. Lain kali dikasih setelah mereka kerja ya. Terima kasih untuk seluruh pengurus Pak Sutri. Terima kasih banyak ya. Oke. Nah teman-teman yang wedding anniversary pada bulan Agustus. Siapa yang wedding anniversary di bulan Agustus? Ada? Jangan malu-malu. Kami tidak akan memberikan hukuman, tetapi kami akan memberikan gift. Ya. Siapa yang wedding anniversary di bulan Agustus? Enggak ada nih. Yakin ini? Wah, ternyata sini. Ayo kasih. Ternyata David dan Elke ini wedding ulang tahun pernikahan keberapa? Biasanya cowok begitu lupa. Cowok itu ya selalu gini. Cowok itu dia itu hanya hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Tapi kalau cewek itu masa dulu dan masa kini. Jadi kalau tanya dulu itu menikah berapa, sekarang itu pasti tanya istri pasti tahu. Coba Elke berapa? Kalau David hitung-hitung dulu. Kapan? Sekarang sudah melupakan masa lalu ya. Yang dulu-dulu lalu yang dilupakan. Tetapi yang jelas tapi David masih ingat istrinya adalah Elke. Nah itu tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya. Congrats ya, sudah 21 tahun. Pasti David sama Elke pasti bisa bertahan. Pak Ayu sama Bu 33 tahun aja Pak Ayu bertahan loh. Ini teladan loh ya, teladan. Kalian meneladani Pak Ayu dan Bu Wiwi loh, 33 tahun bisa bertahan itu meneladani loh ya. Jadi apapun juga masalah lu ya, masalah lu jangan jadi masalah. Pasti ada solusinya. Oke, satu yang akan kita saksikan tanggal 24 Agustus kita akan mengadakan kebersamaan outdoor. Di mana dan seperti apa? Saksikan sebentar ya. Setelah ini diminta bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini untuk segera mendaftar dan membayar. Ya, thank you. Silakan sebentar. Tuh. Keren kan? Bersama Iwi Suryaningsih, ya kan? Ternyata justru itu yang tidak menarik, saya tahu sih. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Ya. Jadi tanggal 24 Agustus kita akan mengadakan kebersamaan di Max One Anyer ya. Bayarnya itu kalau dewasa
Rp175.000. Itu untuk PP pulang. Kalau untuk yang nginep bayar sendiri ya. Boleh kalau mau menginap urus sendiri dengan Max One-nya, tetapi biayanya bukan 175 itu ya. 175 adalah kebersamaan kita ya. Kalau ada yang mau menginap berarti harus bawa mobil sendiri, silahkan informasikan kepada panitia bahwa akan membawa mobil sendiri supaya bisa dipakai tempatnya, bisnya untuk orang lain. Oke? Anak-anak ada yang free, 5 tahun ke bawah itu free, 6 sampai 10 itu 75, di atasnya 5 sampai 10 ya, itu 75, di atasnya sudah dewasa. Oke? Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati bakso, untuk bersama-sama menikmati ya. Kalau kita menikmati bakso, silahkan menikmati. Kalau masih ada sisa, semuanya sudah makan, kalau masih ada sisa yang belum ketendang sama baksonya, boleh tambah lagi supaya nendang ya. Yuk kita akan bersama-sama akhiri, saya minta Pak David Nugroho untuk mendoakan kita semua, menutup dalam doa ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri dengan penuh rasa syukur, dan kita menjadikan PR kita untuk menggali potensi dan membawa iman kerohanian anak-anak kita kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk anak-anak yang Kau beri, kami bersyukur untuk kepercayaan yang ada. Kami sedang bertumbuh Tuhan dalam pemahaman kami, dan kami terus belajar bersama-sama Tuhan untuk boleh melakukan yang terbaik demi masa depan anak-anak kami. Sekarang Tuhan, tatkala kami telah mendengarkan akan bagian seminar ini, biar kiranya Kau berikan kami hikmat dan keberanian untuk boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, membangkitkan potensi dan memberikan akan kerohanian buat anak-anak kami. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah memuji Tuhan di tempat ini, waktunya keluar memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Kita telah mendengar firman hari ini, waktunya untuk mempraktekkan dalam kehidupan ini. Sekarang arahkan hati kepada Allah segala berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus biarlah turun mengiringi setiap langkah hidupmu. Apapun yang kau kerjakan biarlah berhasil, bukan karena kuat gagahmu, melainkan mengandalkan kasih karunia dari Kristus itulah. Kasih sempurna dari Bapa Surgawi biarlah turun, mengalir, memenuhi hatimu, memuaskan hatimu dengan kasih surga itu. Bahkan luber keluar dan dirasakan oleh keluargamu, tetanggamu, bahkan sampai ujung dunia. Dan kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberikan Engkau kemenangan atas dosa dan pencobaan. Engkau menang atas setiap tantangan dan persoalan. Engkau menang untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Engkau diutus, menjadi saksi Kristus sampai berjumpa muka dengan muka dengan Yesus Kristus, kekasih hati kita. Haleluya. Amin.